Ini masih briefing apa udah on sih? Santuy, Cok. Udah on. Ya udah gua opening anjing. Lu. Openingnya gimana sih, Yo? Tanya sama YouTuber dong. Anjir. Kamera roll in action. Dekor besar gimana sih? 3, 2, 1. Oke. Balik lagi bersama gue Yogasu dan Bae nih ya, salah satu apa sih namanya sih kalau di sini sih, Pak? Pelopor. Bukan pelopor, Pak. Apa sih? Apa sih? Pidato anjing pelopor. Bodo amat ah, yang penting ini namanya Bae dan kita kedatangan tamu nih ya, spesial banget. Bang Yo. Bapak Rio Erlangga ya. Ya, Bapak dari mana, Pak? dari tadi. Kau nanya salah Ini anjir. serius, Pak. Oh iya. Kalem, mode kalem. Bapak Iya. dari mana, Pak? Gue dari Cirebon. Tadi bilangnya dari tadi, sekarang dari Cirebon. Lu serba salah sih, Pak. Terus lu harus gimana gitu? Terus lu harus gimana gitu? Terus lu harus gimana gitu loh. Yang jelas dari tadi Pak dari Cirebon. Gue dari Cirebon. Nah, gitu dong. Ngapain ke sini, Pak? Hah? Nyari ini sih Pak, nyari konten aku Pak. Konten antul. Kan gue udah ketemu hantunya. Masa gue harus nyari konten hantu lagi? Mana tuh setannya tuh gak ada. Ayo nunjuknya ke gua anjing. Enggak, jadi gue pengen sedikit nanya-nanya, Pak. Lu kan sekarang kan salah satu content creator di YouTube ya. Enggak sih. Iyain aja enggak sih? Enggak juga sih. Iya, itu udah. Gini. Konten kreator itu adalah orang yang edit sendiri, yang konten sendiri, itu disebut konten kreator. Kalau lu Kalau gue ngedit sendiri, sebutnya sama aja. konten kreator ya kan? Iya. Nah, kebanyakan itu ada sekarang ya ini sih ada artis-artis gitu kan ya. Oke. Dia kan nggak ngedit sendiri, cuy. Oh lu mau Siapa nyebut dulu, Pak? Atta Siapa? Gledek? Apa? Atta Gledek. Jangan gitu. Kata gledek gitu ya. Enggak, kan banyak sekarang artis-artis disebutnya konten kreator. Menurut gue itu bukan konten kreator. Selagi dia ngeditnya itu pakai editor. Itu mah cuma sekedar public figure aja udah ya. Ah iya itu. Bukan content creator ya. Banyak duit, Pak. Maklumin aja, Pak. Maklumin Iya. aja banyak duit. Kan kalau gue mah nggak ada duit jadi nggak sanggup. AdSense udah berapa, Pak? Jangan sakit. Oke, kalau Bapak Rio Erlangga itu dulu konten yang dibawain tuh kalau nggak salah nih horor ya. Iya, gue horor ya. Explore gitu ya. Iya. Enggak, tapi gue sempet nonton nih, Pak. Itu tapi kalau gue perhatiin, Pak, konten lu tuh bukan mengeksplor setan, Pak, tapi kayak lebih mereview rumah-rumah kosong, kayak lu jadi maklar rumah ya, serius. Maklar rumah kosong, Pak. Di YouTube cuma clickbaitnya konten horor ya kan. Ini gue terpojokan anjir sih. Enggak, tapi serius lo. Gue pernah nonton video lo, pas lo explore malam-malam rumah kosong itu ada properti yang masih bagus, Pak. Betul. Kenapa nggak lo angkut aja, Pak? Eh, Lumayan jadi duit, Pak. Enggak. Serius. Gini. Jadi duit tuh. Konten kreator horor itu dibagi banyak banget jenisnya. Ada yang explore, ada yang mengungkap mitos, mengungkap fakta, itu banyak banget. Ada satu lagi. Ada yang dimasuk-masukin setan kayak lu. Ntar dulu, Pak. Ada satu lagi di jokes kayak Oh, iya. di jokes. Kayak di jokes di apa nih? Aku jadi komplain guys. Contoh di Bandung ya, gue sebutnya di Bandung karena di Bandung ya. Ada Julna Risa. Itu kan nggak mungkin juga disamain sama konten kayak gue. Kalau gue kan explore. Explore itu lebih condong dia itu ya mengeksplor tempat, bukan mencari hantu sebenarnya. Ekspor tempat ya itu berarti balik lagi bener dia. Iya. Ini maklar rumah bekas. Iya. Kompret. Ada satu lagi. Apa tuh? Talking with the ghost. Ya ini. Setan. Ntar dulu, yuk. Gue kemarin terakhir lihat video dia, lu pakai baju ginian, lu dapat AdSense nggak mampu beli baju? Bukan gitu. Endorse, never that. Oh iya, gila. Anjing kemarin mau buka doang. Never that. Gue terbully anjir di sini. Endorse. Kasihan nih ya. YouTuber AdSense-nya udah jutaan tapi bajunya gak ganti-ganti nih pakai. Serem banget. Kan Bawa kayak setan ya anjing begitu. Enggak, gue mau bikin ribet editornya sih. Ulangin ya. Sama kayak gua. Sebut merek mulu. Pak, jadi ngerekrut editor baru, Pak. Tapi keren nih. Wih, keren banget anjing. Marketing, Pak, marketing. Biar endorse-nya banyak. Lanjut. Biar endorse-nya banyak. Keringetan gue anjing, nervous gue, Pak. Serius. Nervous sama Rio Erlangga, serius. Tapi men, kameramen gue, tim kita kayaknya terbully banget. Kagak, Pak, santuy, Pak, santuy. Kagak terbully, Pak. Ini takutnya gua tidur ditikam. Tiba-tiba pisau nancep. Jadi
Ini kan awal merintis kan tadi udah diceritain kan dari mengeksplor gitu ya Pak. Nah sampai berapa bulan aktif di konten horor itu Pak? Setengah tahun. Setengah tahun aktif di 7 situ. bulan 8 bulan gue aktif di situ. 7 bulan 8 bulan aktif di situ. Terus habis itu pindah konten. Enggak, ganti gini. konten. Gue sebenarnya bersyukur banget ketika gue masuk dan mengambil konten itu. Karena gue ketemu sama YouTuber-YouTuber yang mungkin profesional di atas gue dan gue dapat banyak ilmu dari mereka. Tapi kalau YouTuber-YouTuber yang namanya udah di atas itu sombong-sombong gak sih Pak? Kalau selama ini gue kenal sih enggak ada sih. Tetap humble kayak kita-kita gitu. Malah mereka mau datang ke rumah gue, Gue kira tuh kalau YouTuber yang subbreakernya udah banyak tuh kayak susah gitu loh diajakin berkomunikasi gitu. Tapi enggak ya? Enggak sih. Enggak. Subscriber anjing motor. Lah emang subbreaker Pak. Jangan bawa Gak pintar. YouTuber yang terkenal di Cirebon ya. Shopbacker jangan ya. Shopbacker. Jangan. Ya udah sih ribet banget sih hidup lu anjing. Ini banyak yang terhina banget ini. Pisahin gua cabut. Bisa, kalau lu rese juga nggak jadi masalah sih Never Day. Iya, brandnya udah dipakai duluan. Oh iya. Hal negatif dan positif apa yang lu dapat ketika lu berpindah konten tersebut? Ya banyak sih jelas. Kalau negatifnya sebenarnya kan kalau YouTube itu kan hobi ya, yang bisa menghasilkan duit. Betul? Bener Gitu. banget. Kalau Sebisa sekarang begitu gue itu. lebih kayak mikirnya di sisi lain gue ya hidup ini perlu sosial men. Gue itu adalah salah satu orang yang seneng sama editing. Gue selalu belajar tentang editing dari mulai jelek ngedit sampai ibaratnya walaupun sekarang masih jelek ya. Tapi gue selalu stop, Pak. selalu gue belajar. Tapi gue suka lo sama dia. Tahu. Sadar diri. Enggak, karena konten-konten kalau gue pribadi walaupun nanti gue bakal ada editor segala macem mungkin lama ya. Karena gue itu salah satu orang yang nggak gampang percaya Iya. sama orang. Karena editor itu harus pas sama konten kreatornya. Iya, jelas. Hasil editingnya itu loh. Enggak maksudnya tuh sejalan aja pemikirannya gitu. Iya, seret sama gitu. karena gini loh, editing juga ngaruh ya. Gue ini buat konten kreator kayak kita gini yang sama-sama ngerintis. Yang tadinya editing lu misalkan editing A, terus dirubah ke editing B. Penonton itu bakal kayaknya seruan yang dulu deh. Kok Komplain jadinya dari- kayaknya agak garing ya gitu. Tapi gini loh, kan lu pindah nih, Iya. pindah konten. Soal subscriber lu yang lama itu kan udah mengenal lu dari dunia horor lu, explore lu. Terus pas lu pindah konten, mereka tuh gimana gitu ke lu nya? Itulah keuntungannya ketika gue pindah ke konten yang sosial. Mereka nggak mungkin ngehujat men. Kok orang mau pindah ke konten yang lebih positif kok malah ngehujat kan nggak mungkin. Tapi netizen plus 62 kan Oh nanti di sini ada gitu ya. Dia ambil hafal dong anjing. Terus tadi omongan lu yang disensor ada tanda pisnya gitu ya. Tapi apakah subscriber lu kayak nggak berpikir kayak lu pencitraan gitu? Kayak misalnya karena konten lu kan dari awal kan yang tentang horor yang bisa orang tahu mistis gitu ya. Dunia gelap tiba-tiba yang bisa dibilang yang berakhlak lah. Lu hidup aja ada yang suka ada yang nggak suka. Bener nggak? Ngapain masih dipikirin? Gimana? Ini, gua kan berpikir dari segi negatifnya ya kan. Lu bikin konten yang sosial ini, lu pencitraan doang atau itu emang bener-bener dari hati lu pengen berkonten seperti itu ya emang gue pengen bantu ini Paling gitu. pencitraan. Tapi kan lu Pencitraan banget. termasuk lu kan ngehujat gua men. Kalau gue konten pencitraan. Pak, jangan Karena- diperjelas Pak. Ya Allah. Enggak, tapi bener itu lu pencitraan sekedar konten doang biar lu nambah subscriber terus lu dibilang wah Bang Yu boing muti. Gitu enggak? Abang keren Atau kali ya. Jadi ini berguna di masyarakat, dulunya berguna di udah bisa setan. disebut influencer belum sih? Kalau sih udah ya Udah. menjadi panutan orang-orang gitu. Gue lucunya gini, dulu panutannya di setan gitu, di dunia gaib. Belum disebut influencer. Kalau ya maksudnya gue bukan ngomong-ngomong ya, tapi untuk sekarang mungkin banyak juga yang bilang, "Bang, kok statusnya seperti itu sih? Seorang influencer itu nggak boleh loh Berarti seperti kan itu." orang lain yang menilai lu sebagai Itu influencer kan. susahnya ketika kita ngonten positif, kita itu jadi terkekang, men. Harus ikut apa yang mereka mau. Betul. Gitu. Nah, kalau penonton viewernya gue yang nonton nih, kayaknya kok bangnya kok beda sih? Seperti gini yo, lu juga manusia gitu. Ketika lu kesel ya lu ngomong anjing gitu. Iya, Nah, itu. bukan berarti karena konten gue baik, gue kesel jadi astaga nggak boleh begitu. Kunci motor. Tapi bukannya itu tuntutan ini kalau seorang public figure harus kayak gitu. Apa tuh? Ya satu image gitu. Jadi image lu udah terkenal sebagai sosok orang seperti ini ya dimanapun itu lu harus jadi seperti itu. Gini loh men, gini men. Lu terjun di dunia. Contoh aplikasi yang mau tutup sebelah sendok ya. Ya, aplikasi sebelah gini. Tanpa lu sadari ketika lu terjun ke dunia seperti itu kan menjadi hiburan. Ada yang bilang, "Wah, konten lu mah itu pencitraan, konten lu mah itu cuma topeng doang, konten lu mah itu settingan."
Gue ngehibur men. Lu masuk nyetel YouTube itu untuk apa sih? Menghibur diri. Terus apa yang dipermasalahin ketika gue harus settingan dan yang lain settingan, yang lain harus pencitraan segala macam. Dan yang lucu gini cuy, mereka menghujat tapi nonton sampai habis anjing. Ya itulah gini loh. Kadang-kadang konten yang negatif yang banyak dihujat, justru konten kreator malah senang menurut gue. Di TikTok emang yang dihujat dia nggak laku. Ya malah laku keras, makin viral. Orang yang dihujat makin viral. Itu. Kayak Mbak R ya. Pak kasih pertanyaan kayak dari tadi gue mulu. Gue dari tadi ngasih pertanyaan. Enggak, lu mah cuma menjelaskan doang. Enggak pintar. Enggak, gue pertanyaan gue emang lu pinter? Kagak. Ya udah sama-sama. Enggak Nggak pintar. usah gitu. Siap. Lu pinter enggak? Enggak pintar. Ya, salaman juga. Kalau lu bilang pinter, gua usir cabut sekarang. Pernah nggak sampai ngerasa dihujat yang bikin udah gue malas nge-YouTube ataupun dapat komentar negatif yang bikin lu bener-bener nge-YouTube sih anjing, gue juga belum dapat apa-apa dari YouTube pas lu merintis dari bawah. Komentar yang bikin lu ngedown gitu. Pasti ya. Justru yang bikin gue ngedown itu adalah ketika gue baru konten seperti ini. Iya, ada hujatan seperti itu. Waktu pas gue horor kan banyak tuh hujatannya dari warga sebelah, warga logo Softtek. Sendok. Oh, sendok. Oh, softtek sih. Ya kan Lihat logonya kayak Oh Softtek. iya. Jujur nih ya, gue jujur nih. Di sendok itu gue jujur malah banyak hujatan. Termasuk dia nih anjir nih ya. Dia. Enggak menghujat, Pak. Cuman kan kata orang gini nih, kan semakin banyak hujatan, ibaratnya kalau lu nanggapnya dengan positif kan hujatan sebagai motivasi agar saya terus naik. Mental orang kan beda-beda anjing. Tapi gue semenjak di situ, gue banyak orang warga sendok yang ngomong, itu tuh Bang Yo kontennya nggak pernah naik, yang nggak laku-laku, selalu kayak gitu. Tapi sekarang Itu tuh, kebuktikan, iya, kebuktikan itu kan. salah satu motivasi gue di YouTube. Gue harus naik. Dan gue ngedownnya itu pas konten seperti ini gue dihujat. Gue berpikir gini, apa gue salah konten lagi ya? Awalnya memang gue tanggepin kayak misalkan, Bang lu ngapain sih? Kok sodako atau bersedekah kok lu harus dikontenin? apa-apa di videoin, lu mau kelihatan baik gitu. Biasa kan netizen kan begitu. Karena banyak gua kenal sama youtuber yang mungkin menurut gue panutan gua, mereka nyemangatin gua. Ya gue terima kasih nih sama Bang Davi, Bucin TV itu. Bang Davi, Bucin TV. Iya. Mantep, Bang. Besok mereka. pansasin kita, Pak. Biar makin laku anjing. Collab. Itu sama Bucin TV sama yang lainnya lah. Pokoknya konten kreator horor yang lainnya itu nyemangatin gua. Lu kalau mau berkonten seperti itu banyak hujatan ya wajar. Lu sekarang kan pindah ke konten yang sosial ini. Kalau dari lu sendiri tuh panutan lu dari konten yang seperti itu siapa sih? Atau lu terinspirasi dari siapa gitu? Awal gua bikin konten itu tuh jujur gue terinspirasi sama Rian TV. Bukan sebagai panutan tapi sebagai inspirasi gua. Jadi gua ketika gue ngonten itu ada langsung dalam pikiran gue itu video gue mau dibawa kemana ya? Mau digaya editing apa ya? Caranya seperti apa ya? Makanya gue selalu nge-review video-video orang. Jadi lu tuh gini loh. Misalkan Bae ini adalah konten kreator. Lu konten kreator. Lu ngefans sama si Bae. Banget gua ngefans sama orang model ginian, tai kucing. Apa yang dibanggain sama lu, Tot? Ada banyak. Nggak ada. Mak gue bangga sama gue. Beban keluarga. Lu lagi ribut sama cewek aja, galaunya berhari-hari. Maaf ya sensor ya. Jadi lu nih ngambil semua apa yang Bae lakukan gitu dalam kontennya. Lu ambil semua, menurut gue itu adalah plagiat. Kalau emang persis sama persis gitu. Iya, kalau gue pribadi jujur dalam diri gue dari beberapa konten kreator sosial seperti itu, gue kumpulin dan jadi satu dan jadi karakter gue sekarang. Kok Bang lu mirip sama si Bang Rian sih? Ada yang bilang, kok Bang lu mirip sama si Mas Adi Sinahurip? Gitu. Ya karena gue memang pakai mereka semua. Lu Yok, siapa panutan lu? Lu ngomong Yonglek gue pulang nih anjing ya. Panutan gue di apa, Cuk? Di rap lah goblok. Banyak mikir habis durasi, udah bubar. Lu manggil gue gara-gara apa sih? Yok? Ngajak berantem? Yuk, gue siapin. Geser. Yuk. Dah, cut. Kelar. Gue ngundang lu kesini tuh sebenarnya tuh salah satu ya. Pansos. Gak jadi masalah, pansos wajib cuy. Wajib. Yang nggak suka nih, yang nggak suka nih. Iya, kalau ada orang gini, wah Bang lu pansos. Ya memang wajib di dunia konten kreator. Terus yang kedua apa, Be? Apaan? Ngundang ini kesini. Gak tahu sih, bodo amat juga gue. Konten yang lu bawain sekarang ini bener-bener real, itu konten bukan settingan atau apalah segala macem gitu kan. Gue tanya sama lu, Bae, mau nggak lu didandanin jadi orang gila? Ya nggak mau lah anjing. Mau Itu udah terjawab ya. Kecuali Sudah bayar. terjawab men ya. Kecuali bayar banyak mau gue. Enggak, ngapain settingan, kan emang lu udah gila. Oh iya. Gue baru sadar. Gue jadi nggak perlu jawaban yang lebar, udah terjawab. Jadi kesimpulannya bukan settingan ya. Terus kayak kan gue balik lagi nih, ketika lu merintis YouTube, tanggapan orang sekitar lu kayak keluarga, teman-teman lu, mereka ngerespon dengan baik apa
malah kayak ngapain sih lu nggak ada duitnya lo dari situ atau gimana? Nggak ada sih, karena gue ketika konten seperti ini kan gue langsung Belagu anjing. Dan- itu bintang tamu ya, untung bintang tamu, kalau enggak sumpah. Pengen gue usir tapi nggak enak. jadi kalau keluarga gue selagi itu konten gue positif, ya mereka mendukung. Konten terakhir gue itu kemarin gue berangkat ke Pati, Jawa Tengah untuk konten. Tahu enggak? Yes. Oh, tahu enggak? Tahu. Shut up, man. Tahu gue. Tahu kan? Inisial S kan? Cinta. Jadi gimana kabar Sinta, yuk? Jadi bukan, bahas mantan. Udah putus Kok ya? malah bahas mantan? Oh ya udah ya. Ini cut gak? Enggak. Oh enggak usah. Enggak usah nih Sinta denger ini, enggak usah di-cut. Lu masih ngarep sama Sinta. Kok malah bahas Iya, perasaan si anjing? Gak ada alam banget anjing. Oke, enggak. Tiba-tiba telepon kan, Cinta udah depan pintu aja. setan anjing. Jadi gue waktu pas kemarin itu kan gue berangkat ke Pati. Di sisi lain memang ketemu sama Inisial aja ya, Inisial Cinta ya. Gue ke sana ke Pati, gue sekalian konten lah di sana. Karena di sana ada salah satu tempat yang mungkin bagus banget menurut gue. Pertama kali gue mau berangkat itu gue izin sama nyokap. Itu konten yang masih horor ya? Iya, masih horor. Gue izin sama nyokap gini, "Mah, mau ke Pati, mau berangkat konten." Salah izinnya. Harusnya mah mau berangkat ke Pati, mau jemput menantu gitu. Iya. Kok nggak jadi kan malu gue anjir. Jadi gue tuh kata emak gue bilang kayak gini, ngapain sih ngonten yang nggak ada manfaatnya buat orang lain. Itu pas horor itu Pas ya. horor. Dan akhirnya gue di situ ya udah gue tanggepin biasa aja kan ya. Nah selanjutnya pas gue makan pas malam di Pati itu gue makan di tempat nasi goreng. Ternyata ada salah satu ODGJ. Kalau kalian belum tahu, ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa ya, dengan pakaian yang lusuh ya, kotor, itulah. Out frame aja lah. Dan dia itu neketin salah satu lapak tempat makan, dan cara ngusirnya itu yang menurut gue salah. Memang harus diusir karena itu tempat makan harus steril, bener kan? Itu bener sebenarnya. Cuma caranya salah, dengan disiram pakai air cucian piring. Iya, jadi dia langsung nyiram gini. Gue lihat lah itu. Kadang manusia itu pengen dimanusiakan tapi mereka lupa untuk memanusiakan manusia. Serius itu. Nih si Bae ngomong kasar ke gua. Wah lu yuk goblok banget sih. Gue nggak terima gitu. Tapi gue lupa cara menghargai orang seperti apa. Enggak, kalau misalkan baik enggak memanusiakan lu enggak memanusiakan dia, wajar. Soalnya dia bukan Manusia. Bukan gue yang ngomong ya. Subtitle yang ngomong nih. Subtitle. Tapi gini yo, ketika lu ngelihat itu orang dengan gangguan jiwa tersebut dan lu berpikir untuk pindah konten untuk kayak mengurus mereka gitu kan, ataupun kayak coba mendekati mereka dengan cara lu berpikir nggak mental gue siap nggak ya untuk hadapi orang-orang yang seperti ini? Mental gue Pasti. siap nggak? Itu pasti. Pastilah. Gini lah. Orang mana sih yang mau mendekati orang dengan gangguan jiwa terlantar? Benar nggak? Kebanyakan orang kayak ngelihat aja dari jauh aja Udah takut. menghindar, gitu. Udah takut, udah tapi jijik. tapi berarti gini loh. Ini ada satu kesimpulan loh. Apa tuh? Berarti anak ABCD hebat-hebat loh, serius. Kenapa? Ya, kita tiap hari campur sama ODGJ biasa aja. Besok pagi Tapi- jatah makan lu gue kurangin. Nih, ada salah satu yang belum pernah gue obrolin nih ya. Gue baru buka di sini. Gue itu pernah mau gila karena cinta. Cinta apa cinta? Cinta. Oh, cinta. Cinta, kau endorse ya dia karena udah disebut-sebut ya. Bebek cinta. Anjing. Tapi Norak. tambah cantik loh. Ini belum gue buka ke siapa-siapa ya. Ya, jadi gue tuh dulu ke cewek itu salah satu cewek inisial R, Rina ya. Inisial nama terusan. Gue itu apa ya, kalau itu loyal ya ke dia, loyal. Dan akhirnya 4 tahun gue udah tunangan. Sampai tunang apa? Iya. Dan gue diselingkuhin cuy. Itu kalau soal ini mah berat Pak. Heeh. Lu ngejalanin 4 tahun lu loyal sama dia, ternyata lu dihianat. Karena ketika lu disakitin sama pasangan lu, jangan balas lu menyakiti dia, tapi balaslah dengan prestasi lu. Jangan balas lu menyakiti dia, tapi balaslah dengan prestasi lu. Jangan balas lu menyakiti dia, tapi balaslah dengan prestasi lu. Jujur nih ya, gue nggak mengada-ngada. Gue pertama kali gue putus sama dia, gue tuh digamparin sama bokap gue. Lu cowok, ngapain nangis-nangis karena cewek? Lu hampir gila. Intinya lu nggak sampai yang pengen ngelakuin hal yang di luar batas gitu. Itu hampir. Bunuh diri Pak. Iya. Lu pernah bayangin nggak? Lu tua nanti. Tapi bentar dulu Pak. Kalau lu bilang, lu pernah bayangin nggak kalau lu tua nanti hidup dia nggak bakal nyampe tua? Enggak, gini nih. Baik, gue mau nanya sama lu nih. Dunia ini kan misteri nih. Hidup ini misteri. Lu jangankan besok, beberapa detik ke depan aja lu belum tahu. Apa yang terjadi? Iya. Ketika gua ngurusin salah satu ODGJ nih ya,
yang terlantar, dia diterlantarin sama keluarganya, sama anak-anaknya. Lu pernah berpikir nggak ketika lu tua nanti lu bisa jadi lu bakal seperti itu? Tapi gue mau nanya satu hal, ini mungkin hal yang bikin gue penasaran. Mungkin lu bisa jelasin cara lu mengurus itu gimana sih? Yang di otak gue itu mungkin lu kasih dia tempat tinggal ataupun segala macem. Gini loh, orang ngebantu itu nggak harus totalitas banget sih. Yang penting ada niat juga, itu udah termasuk ngebantu. Menurut gua ya, dengan cara sekecil itu gue ngasih makan dia, itu tuh bisa memperpanjang hidup dia juga. Lu gini deh, ada orang lagi mau menjelang maut ya, terus lu kasih oksigen ke dia, kasih pertolongan lah ke dia, beberapa jam aja dia bisa hidup, itu karena lu aja, lu udah termasuknya lu mau membantu dia. Ngapain harus berpikir lu kok nggak totalitas sih ngebantunya, kok ODGJ-nya kok dilepas lagi sih? Gue tanya, emang lu pernah ngebantu ODGJ seperti itu? Tapi gue tanya satu lagi nih, ada nggak misalnya orang lain yang mungkin dari luar DM lu atau ngechat lu kayak, bang, gue mau donasi ataupun mau ikut ngebantu lu, ikut dalam konten lu untuk ngebantu orang-orang seperti itu dengan karena mereka punya jiwa sosial yang sama kayak lu gitu. Ya, ini cocok banget nih, pertanyaan bagus banget nih. Menurut daripada si ini ya, Nggak jelas. udah duduknya di tengah nggak nyampe lagi otaknya ya. Mukanya aja udah nggak jelas nih. Pertanyaan lu barusan apa sih? Nanti lu replay aja dah, ini pas ngedit ribet. Jadi gini, gua jujur ya, selama ini gue ngonten tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, gue ngebantu, ada kameramen tuh, gue ngeliat ODGJ tuh miris. Dia dengan keadaan dia seperti ini, sudah tertimpa musibah, tapi harus gue kontenin. Oke. Kayak lu apa ya bahasanya, cara berpikir orang ketika ngelihat konten lu, oh lu mencari Mengambil keuntungan dari Kasihan. musibah orang gitu. Dengan itu, makanya gue menutup kesalahan gua, menebus kesalahan gua. Dan alhamdulillah sekarang timnya udah terbentuk, yaitu tim relawan ODGJ Cirebon. Kalian cari aja di Facebooknya, itu udah. Ini ada di sini nih. Alhamdulillah mereka semua berkumpul di situ. Jumlah anggotanya itu sekitar 112 orang. Antusiasnya banyak juga. Iya. Yang mau gabung dengan kegiatan sosial seperti itu. Dan jujur, kenapa gue jarang konten? Karena gue lebih banyak turun sama relawan. Langsung gitu. Iya, tanpa di konten. Tepuk tangan anjing. Itu. Jadi gue di situ dosa gue itu kayak ya menurut gue ya kayak sedikit terobati dan tertutup sedikit gitu. Lu berpikir gak sih kalau misalnya dengan konten lu itu lu menarik orang untuk berbuat baik sama kayak seperti lu ataupun dengan cara yang lain? Gini, kalau ada yang nanya, "Bang, lu mau berbuat baik tapi dikontenin." Itu pemikiran orang yang menurut gue pemikiran cetek. Iya. Kenapa gue posting? Kenapa gue foto-foto? Gue posting di Facebook, gue posting di Instagram. Itu tuh cara menularkan kebaikan. Karena netizen Indonesia itu kalau diomongin baik, kamu harus berbuat baik ya, nggak bakal mempan. Berarti harus ada kayak lu ngepraktekin Tamparan sebelum lah ngomong intinya. gitu. Iya. Tapi tetap aja sih kalau netizen warga plus 62 kan emang selalu menilai hal-hal itu dengan pemikiran yang negatif. Iya. Iya kan? Karena mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Menurut gua. Menurut lu kayak Mereka mampu, tapi niatnya belum ada. Nah, itu. Niat sih. Kalau mampu, gue yakin semua orang Gini. mampu. Tapi niat itu yang lebih paling utama. Hal baik. Gini contoh, lu mau bersedekah nih. Lu mau bersedekah satu hari misalkan lu harus sedekah 100.000. Jujur dalam hati lu berat nggak? kalau aku berat. Berat. Tapi ketika lu itu kebaikan itu lu paksain, suatu saat nanti bakal jadi kebiasaan. Ya kalau penghasilan gue banyak mah nggak cuma 100.000. Itu. Lu tiap hari nih gue ngasih sodakoh ke baik. Ngasih sodakoh nih ke baik. Miskin banget sih, Be. Kasian banget sih. Miris lu anjing. Iya. Jadi suatu saat nanti itu bakal jadi kebiasaan, men. Gue dapat DM salah satu pertanyaan. Jadi dia nanya gini. Tadi kan lu bilang kebanyakan orang yang kalau ngusir ataupun gak suka sama ODGJ caranya salah gitu kan. Nah mungkin lu punya cara sendiri saat menghadapi ODGJ yang nggak tahu jadi tahu. Contoh ya, gue biasanya kalau ketemu ODGJ nih, gue usir ataupun kayak gue siram kayak modelan tadi. Iya. Terus lu kayak ngeedukasi orang supaya ketemu ODGJ yang mungkin masuk ke restoran atau apa, mereka mengusirnya tuh dengan cara yang lebih halus lah gitu. Ini Yang pertanyaannya maksudnya ngusir di rumah makan atau gimana nih? Ya, Atau di tempat-tempat mencakup umum lah. luas gitu. luas. Kita ambil contoh ke rumah makan lah ya. Tujuan dia ke situ tuh apa sih? Kayaknya sih lapar. Nah, kenapa nggak ngusirnya itu dengan cara kita ngasih makan dia? Udah ya pergi ya, dia juga baru pergi. Dia itu nggak mungkin mau ngacak-ngacak tempat itu, men. Kalau orang yang peka pasti tahu dia kesini mau ngapain, ya udah dikasih, udah cabut. Iya, gua selama ini gue ngonten seperti itu, jujur, gue itu
bukan gue ngomong sombong tapi gue agak sedikit paham sama karakter ODGJ. Gue tanya sekarang, karakter dia kayak apa? Jual temen di Shopee bisa nggak sih? Jadi cara ngusirnya seperti itu menurut gua. Bukan dengan cara disiram. Gini loh, lu pernah bayangin gak sih? Ya amit-amit ada salah satu keluarga lu yang seperti itu terus diusir sama orang dengan cara disiram, lu terima nggak? Enggak lah. Ya enggak sih. Segila-gilanya dia, seenggak warasnya dia, sejoroknya dia, tetap keluarga lu, men. Walaupun lu tidak mengakui dia. Jangan-jangan lu datang ke Bandung gara-gara nggak diakuin sama keluarga lu. Ntar gua telepon mak gua lah, gua tanya. Oke, katanya nih ya, denger-denger lu pernah suka dengan salah satu ini ODGJ juga. Sukanya dalam hal apa nih? Ya cinta lah, sayang gitu. Oh enggak, kalau untuk cinta mah ya enggak gitu. Tapi kalau untuk suka sama ODGJ-nya suka itu bukan cinta ya. Gue sebutin nggak nih namanya? Sebutin aja nggak apa-apa. Sinti. Oh, gue pernah. Iya, dia di Di kontennya Rian naikin juga sama ada si kan? Rian. Ada. Ya emang si Bang Rian yang naikin si dia. Tapi itu ada kemungkinan buat sembuh total lagi enggak kalau buat itu si Melihat gue perkembangan di channelnya si Bang Rian, menurut gue udah ada perkembangan sih. Lebih baik. Jadi ada kesempatan dong kalau misalkan sembuh total. Gue gak berani nolak, jodoh mah gak ada yang tahu. Sama aja lu bilang kayak gini, gue emang gak bakal balikan sama mantan. Tapi kalau jodoh ya nggak ada yang tahu. Ya itu, lu kalau ngomong kayak gitu, terus lu jadian lagi sama mantan, lu udah lu sendiri anjir. Kalau lu balikan sama Sinta, Iya gak menutup kemungkinan. Masih sayang. kuning apa hijau? Hah? Kuning apa hijau? Anjing pertanyaannya menjurus banget anjir. Ya enggak kan gue nanya. Udah. Ada yang dulu tanyain tuh kameramen ada. Ada. Lu apaan? Kapan udah? Kapan udah? Kenapa? Kontennya goblok. Oh ini. Oke, see you next time. Oh bukan konten gua ya. Bukan konten. Ya udah kalau lu closing gimana? Buru closing. Oke, thanks banget buat kalian semua yang udah nonton ya. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube-nya mereka biar mereka makin semangat lagi ngonten. Doa gue sih yang terbaik aja sih buat channel YouTube kalian. 3, 2, 1.